Perkenalkan, nama saya Amanda Ega Elvina, NPM 190131005, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching pembelajaran akidah akhlak MISD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan ya anak-anak, karena kesehatan itu sangatlah penting untuk diri kita dan menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti jika Ibu memanggil nama kalian tunjuk tangan lalu katakan hadir ya. Saskia hadir? Hadir Bu. Nadia hadir Bu. Dodi hadir Bu. Rini hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk menambah rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya anak-anak. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa itu mampu memahami sifat jujur, rajin, dan percaya diri. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat dari sifat jujur, rajin, dan percaya diri. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan akibat dari tidak berperilaku jujur, rajin, dan percaya diri. Yang keempat, siswa mampu memberikan contoh dari sifat jujur, rajin, dan percaya diri. Nah, di sini Ibu ada gambar Nabi Muhammad, dan Ibu akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW saat ia berdagang. Ini Ibu bagi ya. Nah, baik, di sini Ibu akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Saat beliau berdagang, beliau itu sangatlah jujur. Nah, kisah kejujuran ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Saya pernah membeli sesuatu dari Rasulullah sebelum ia diangkat menjadi Rasul. Saya masih ada suatu pembayaran yang tertinggal baginya. Saya berjanji akan membawanya kepada beliau di tempatnya. Kemudian saya lupa dan baru ingat saat 3 hari setelahnya. Kemudian saya datangi dan ternyata beliau masih ada di tempat dan masih menunggu saya. Hal ini tentunya menyusahkan untuk diri Rasulullah SAW, tetapi beliau tetap menunggu dan tetap jujur dan tetap menepati janjinya. Beliau tidaklah mengingkari apa yang sudah beliau janjikan dan apa yang sudah beliau perbuat. Nah, Rasulullah itu merupakan seorang pedagang yang jujur dan adil. Beliau selalu menepati janjinya. Rasulullah selalu menunjukkan rasa penuh tanggung jawab. Rasulullah tidak pernah ada rasa tawar-menawar saat beliau berdagang, karena menurut beliau tawar-menawar akan membuat pertengkaran antara Rasulullah dan pembeli.
Beliau pernah melarang para pedagangnya untuk menaruh atau meletakkan barang busuk yang tidak layak untuk diperjualbelikan. Itulah tadi suatu kisah ataupun cerita tentang Nabi Muhammad SAW saat beliau berdagang. Beliau berdagang dengan jujur sekali karena beliau tidak suka jika berdagang tidak jujur. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan, yuk bertanya. Oke, tidak. Berarti semuanya sudah paham ya mengenai cerita kisah Nabi Muhammad SAW menerapkan kejujurannya saat beliau berdagang. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu tidak apa itu sifat jujur, rajin, dan percaya diri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, pintar sekali ya semuanya. Jawaban kalian sudah benar. Di sini ibu akan menambahkan sedikit materi tentang sifat jujur, rajin, dan percaya diri. Sifat jujur merupakan salah satu akhlak terpuji. Allah memuji orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Jujur berarti bersikap apa adanya, tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang berbuat jujur berarti orang yang perkataannya benar. Orang yang berbuat jujur perbuatannya selalu lurus. Rasulullah SAW terkenal sebagai manusia yang paling jujur. Beliau tidak pernah berkata dusta. Beliau jujur dalam berdagang. Hikmah memiliki sifat jujur adalah selalu dipercaya orang lain, disayangi oleh Allah SWT, disayangi orang tua, mempunyai banyak teman. Jujur membawa kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan akan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Adapun juga sifat rajin. Nah, sifat rajin merupakan perbuatan terpuji. Rajin adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Rajin juga berarti mengerjakan tugas dengan baik. Orang yang rajin tidak mudah putus asa, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Orang rajin selalu beruntung dan berhasil. Sifat rajin harus dibiasakan sejak masih kecil. Dengan rajin, cita-citamu akan tercapai. Jadilah anak yang rajin belajar dan bekerja. Ingat pepatah mengatakan, manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Pepatah lain mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Keuntungan bagi orang yang rajin adalah: 1. Tidak mudah bosan. 2. Melaksanakan tugas secara berkesinambungan. 3. Hasilnya dapat dirasakan, mudah mencapai cita-cita. 4. Ada keinginan untuk maju. 5. Penuh dengan harapan. Sifat ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri termasuk akhlak yang mulia. Percaya diri adalah perasaan mantap pada diri seseorang, mantap dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruhi oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Orang yang percaya diri adalah orang yang tidak ragu-ragu. Ia yakin dirinya mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Perilaku percaya diri akan menghindarkan rasa rendah hati, akan semakin teguh pendiriannya dan tidak akan terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Rasa percaya diri seseorang dipengaruhi oleh: yang pertama, ilmu; yang kedua, harta; yang ketiga, bentuk tubuh; yang keempat, keturunan; yang kelima, agama. Ciri-ciri orang percaya diri adalah: yang pertama, yakin dalam melaksanakan tugas; yang kedua, teguh pendirian; yang ketiga, tidak mudah terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain; yang keempat, mantap dalam bertindak; yang kelima, menghindari rendah hati; yang keenam, menghindari ketergantungan; yang ketujuh, menghindari keraguan-raguan. Hikmah orang percaya diri adalah: yang pertama, berjiwa mandiri; yang kedua, berpikir positif; yang ketiga, berani; yang keempat, tidak mudah putus asa; yang kelima, memiliki kepribadian yang mantap. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu sifat jujur, apa itu sifat rajin, apa itu sifat percaya diri, dan serta manfaatnya dan hikmahnya. Ibu juga sudah memberikan salah satu contoh sifat jujur melalui
cerita Nabi Muhammad SAW saat beliau berdagang. Nah, di sini ibu akan membagikan kelompok. Ibu yang membagi kelompoknya ya. Oke, di sini ibu akan membagikan kelompok ya. Untuk kelompok 1, Rini sama Saskia. Untuk kelompok 2, Nadia sama Dodi ya. Dari kertas yang ibu bagikan, di situ juga terdapat beberapa cerita ataupun kisah kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tugasnya berdiskusi sama teman kelompok kalian, dikelompokkan mana yang merupakan sifat jujur dan mana yang merupakan sifat rajin dan percaya diri. Oke, nanti kita koreksi bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai kan anak-anak? Oke, pintar. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya sekarang. Yang termasuk dalam perilaku jujur di lingkungan rumah, yaitu yang pertama, mengakui kesalahan kepada orang tua. Yang termasuk perilaku jujur di lingkungan rumah itu yang pertama, mengakui kesalahan kepada orang tua. Yang kedua, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Yang ketiga, memberitahukan hasil ujian sekolah sebenarnya kepada orang tua. Nah, yang termasuk perilaku jujur di lingkungan sekolah itu yang pertama, mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa menyontek. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru atau teman. Yang ketiga, tidak mengambil barang milik teman. Nah, yang termasuk dalam perilaku percaya diri itu yang pertama, membangkitkan semangat. Yang kedua, tidak takut menghadapi kegagalan dan tidak mudah putus asa. Yang termasuk perilaku rajin itu yang pertama, kamu akan semakin terampil dan teliti dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, dapat menyelesaikan hasil pekerjaan dengan maksimal. Nah, jawaban kalian sudah benar semua. Pada pintar-pintar semua ya anak-anak. Bagus. Sebelum pulang, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bahwasanya tadi pengertian dari sifat jujur merupakan suatu akhlak terpuji. Allah itu sangat memuji orang-orang yang mempunyai atau menerapkan sifat jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, orang yang harus kalian teladani yaitu tentang kisah Rasulullah SAW saat beliau berdagang. Beliau berdagang selalu menerapkan perilaku jujur. Karena orang yang jujur itu selalu dapat dipercaya orang lain. Nah, adapun juga sifat rajin. Sifat rajin itu merupakan perbuatan terpuji. Orang yang rajin itu tidak mudah putus asa. Rajin itu adalah mengerjakan tugas ataupun pekerjaan ataupun suatu kegiatan dengan tepat waktu. Ingat pepatah mengatakan, manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Pepatah lain mengatakan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Nah, keuntungan bagi orang yang rajin itu adalah tidak mudah bosan, melaksanakan tugas secara berkesinambungan, hasilnya dapat dirasakan, mudah mencapai cita-cita. Nah, sifat yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri merupakan suatu akhlak yang mulia. Percaya diri itu perasaan mantap pada diri seorang dalam melaksanakan tugas ataupun suatu perbuatan yang lain. Nah, orang yang percaya diri itu tidak mudah terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Beliau selalu optimis, tidak mudah tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Nah, orang yang percaya diri itu selalu dipengaruhi oleh ilmu, harta, bentuk tubuh, keturunan, dan agama. Hikmah dari orang percaya diri itu adalah berjiwa mandiri, berpikir positif, berani, tidak mudah putus asa, memiliki kepribadian yang mantap. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita dapat bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat ya anak-anak dan tetap jaga kesehatan. Nah, Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.